Rekan-rekan yang dimuliakan Allah SWT, itu adalah hikmah yang pertama. Karena Allah selalu menguji kita supaya Allah tahu benarkah kita menjadi orang yang beriman atau kita hanya berdusta. Kemudian yang kedua, makna dari ujian itu adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan, teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita diuji oleh Allah SWT, itu untuk apa? Ya, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan mengangkat derajat. Jadi pertama menghapuskan kesalahan sekaligus mengangkat derajat kita, teman-teman. Allah Ta'ala ya, dan mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan kemudian Allah berfirman, dan apa saja yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat 30. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, misalnya habis kerja letih, payah, kepayahan, ya, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundahan, kegundah-gulanaan hingga duri yang menusuknya, bahkan duri yang menusuknya, ya, jadi di ketusuk ri ya, itu ya, melainkan kata Rasulullah dapat menghapuskan sebagian dari dosa-dosa atau kesalahan kita. Hadis riwayat Bukhari. Karena sekalian, dari Sa'ad bin Waqqas ya, Rasulullah mengungkapkan bahwa aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Nah, kadang-kadang kita ini kan ketika diuji oleh Allah seakan-akan kita kan orang yang kena ujian yang paling berat. Nah, maka Sa'ad bin Waqqas ini penasaran, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat cobaannya? Kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah para nabi, ya, kemudian orang-orang soleh, ya. Jadi yang paling atas ini yang paling berat. Para nabi ini paling berat, kemudian orang-orang soleh, kemudian sesudah mereka secara berturut, ya, tingkat kesolehannya, kemudian seseorang akan diberi ujian sesuai dengan kadar agamanya. Bila ia kuat, akan ditambah cobaan baginya. Nah, jadi ini, kalau kita sudah lulus ujian, ternyata akan diberi cobaan lagi, gitu. Ya, seperti kalau di sini kan ada Bu Guru ya, ada Bu Dwi nanti ya. Kalau kita nguji anak-anak ini ya, kelas 1 ketika ujian lolos, dia akan naik kelas 2 ya. Kelas 2 nanti ada ujian lagi, naik kelas 3, begitu. Itulah ujian. Maka jangan harap begini, setelah selesai ujian, kita nggak diuji lagi. Enggak, teman-teman. Ya. Seseorang akan diberi ujian sesuai dengan kadar agamanya. Bila ia kuat, akan ditambah cobaan baginya. Kalau ia lemah dalam agamanya, akan diringankan cobaan baginya. Seorang mukmin akan tetap diberi cobaan sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Loh, kok tanpa sedikit? Iya, karena selalu dicoba. Karena apa? Ketika diuji sakit, kesusahan, itu sama dengan dihapuskan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidaklah seseorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditetapkan baginya dengan sebab itu satu derajat dan dihapuskan pula satu kesalahan yang lain. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kalau kita kena musibah gitu ya, yang selalu kita pikirkan itu adalah penderitaannya begitu. Ya, padahal banyak hikmah yang harus kita dapatkan di situ sehingga kita ridho. Sehingga kita ikhlas dan sabar menerima ujian. Ya, itu hikmah yang kedua. Teman-teman, nanti kita banyak diskusi aja ya. Kita banyak setuju ya, banyak diskusi aja. Soalnya kalau masalah cobaan ini setiap orang punya dan setiap orang berpotensi bisa sharing gitu kan, gitu.
Karena setiap orang punya ujiannya masing-masing. Ya, tidak harus sama ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, hikmah yang ketiga, dengan adanya ujian dan cobaan, seorang hamba yang beriman akan semakin sadar bahwa keduanya datang. Salah satu sebabnya adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa yang kita lakukan terhadap Rob kita, teman-teman. Artinya apa? Ujian itu adalah teguran. Ujian itu adalah Allah mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk kita bergegas bertaubat, mengingat Allah kembali. Ya, itu. Karena apa? Allah sayang kepada kita. Misalnya gini, kita nggak boleh ngotil misalnya. Kok ngotil ya? Terlalu kecil ya. Ngotil itu kan nyuri tapi kecil gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu tetap nggak boleh ya. Kita tahu bahwa ngotil itu nggak boleh. Begitu kita ngotil sekali, enak saja, nggak ada masalah. 2 kali ngotil itu misalnya uang kantor lah, uang toko kalau kita jaga toko macam-macam. 2 kali asik-asik aja, 3 kali sekali. Begitu 4 kali, misalnya Allah ngasih cobaan kepada kita. Misalnya tiba-tiba sepeda motor kita nabrak gitu. Kalau kita memahami ya tentang hikmah ini, maka kita bisa berpikir, jangan-jangan ini ujian Allah yang diberikan padaku karena apa? Karena aku ngutil. Karena apa? Karena aku melanggar larangan Allah. Sehingga kemudian kita sadar, bertobat, berjanji tidak mengulangi, menjadi orang yang bertakwa lagi. Begitu guys. Jadi Masya Allah, Allah itu sangat sayang pada kita. Gitu.